Alright, back lagi sama gue di channel Uncle Joe ya. Channel seputar bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Oke ya, gue udah lama nggak bikin ngejawab komentar dari teman-teman. Oke, kita akan garis mundur ya. Selamat datang buat yang baru pertama kali gabung di channel ini. Gue lebih banyak bahas bisnis kopi ya, seputar bisnis kopi, konflik antar barista, owner, manajemennya, lebih ke banyak bahas manajemennya dibanding kopinya sendiri. Oke, gue mau jawab dulu beberapa pertanyaan dari Ivang Sandi. Bukan pertanyaan sih, komen-komen dari kalian. Gue mau coba bacain satu-satu. Selamat pagi Koko. Aduh, gue dipanggil Koko. Terima kasih untuk pengetahuan yang di-sharingkan. Sangat membantu. Mau tanya Koko, apa ada workshop di Bali? Workshop tuh ada offline tuh cuma di Bogor aja. Tapi kalau buat kalian yang memang di luar kota, join workshop itu by online. Kecuali kalian kumpulin ada 25 orang di sana, gue akan datang. Lalu ada Uncle mau nanya nih dari Agus Rudianto. Untuk bikin espresso idealnya ngegrinder kopinya di ukuran berapa? Mohon pencerahannya. Espresso grinder. Jadi espresso itu grind size-nya harus di fine ya, yang halus. Nah, itu biasanya untuk grind size yang halus itu ada di ukuran 1 sampai 1,5. Tinggal dikalibrasi aja di masing-masing grinder kalian ya. Tapi untuk dapetin espresso ya tentu harus di level yang halus. Tapi kalau terlalu halus pun bisa nggak keluar espressonya. Ya, jadi kopinya malah mandek gitu. Kalibrasi ya masing-masing. Oke, ini dari Wulandari. Kalau di cafe aku nggak bayar asal jangan curang sama tahu batasannya aja. Meskipun saya memberi mereka kebebasan makan dan minum gratis, alhamdulillah selama ini aman-aman aja. Terus alhamdulillahnya lagi mereka nggak rese dan jujur-jujur semua. Oke, bagus banget Pak Wulandari. Artinya Mbak Wulan menjadi owner yang cukup punya hubungan ya sama baristanya ya. Sampai punya trust yang begitu kuat di sini. Bagus banget. Kalau Uncle Joe kayaknya belum bisa kayak gini karena gue butuh ngukur gitu. Nah, kalau asal jangan curang dan tahu batasannya itu ukurannya nggak ada gitu ya. Jadi gue butuh sesuatu yang terukur. Walaupun kadang-kadang nggak terukur gitu, tapi minimal kita bisa ada patokan lah gitu. Karena jujur itu nggak ada ukurannya, ya. Rese juga nggak ada ukurannya. Tapi Mbak Wulan bagus banget kalau bisa menjaga sampai sebegini kuatnya ya, trustnya ya. Gue perlu belajar sama Mbak Wulan nih. Sesempit ini gimana dong omset maksimalnya? Oke, ini dari William. William komen di Uncle Visit yang di Niji Coffee Bar yang di dekat stasiun. Itu memang kecil sih skala bisnisnya, gua rasa kecil. Gua nggak tahu ya si Eka Niji ini gimana cara nge-scale up penjualannya. Tapi secara tempat sih memang kecil gitu. Dan dia mengandalkan Grab and Go. Kalau 10 orang di dalam satu ruangannya Niji, wah itu udah full banget gitu. Sesempit ini gimana dong omsetnya? Ya harus pinter-pinter si owner ya, gimana cara ngakalinnya. Oke, lalu ada mamahnya si Suka. Mamahnya si Suka. Tips sangat berfaedah, emang nomor 1 dan 4. Aduh, ini bukan pertanyaan ya. Bang, kalau buka kedai kopi konsep tradisional untuk saat ini masih relevan atau enggak? Sebagai contoh seperti kedai-kedai kopi khas di Pontianak. Gue jujur ya, untuk jujurli gitu, jujurli. Buat konsep saat ini memang menurut gue sih apapun bentuknya relevan-relevan aja. Yang penting bisa menjawab kebutuhan dari market gitu. Mau bentuknya kedai kopi sederhana, tradisional, mau modern, selama dia bisa menjawab kebutuhan dari pasar, gua rasa akan tetap relevan. Bisnis itu relevan atau enggaknya diukur dari laporan keuangan, gitu. Jadi apapun bentuknya, kalau laporan keuangannya sehat,
ya bagus gitu, relevan. Ah, Uncle, aku nih dari Arif Solihin masih di diskusi yang sama. Aku ada ruko posisinya di pasar tradisional. Rencananya pengen dijadikan kedai kopi. Cuman masih bingung mau konsepnya seperti apa karena low budget gitu ya. Kalau menurut gua apapun konsepnya ya, kalau memang budgetnya terbatas, bikin yang sederhana aja sesuai dengan karakter dari budaya ngopi di daerah kalian. Jangan ikut-ikutan ke kota-kotaan dulu gitu. Apalagi budgetnya terbatas. Jadi kalau memang mau, fokusnya justru di grab audiensnya nih, bagaimana membangun marketnya, develop marketnya. Menurut gue itu lebih penting dibanding kita ngebangun fisiknya ya. Kalau lu kedai kopi sederhana, tapi kalau bisa develop market yang begitu bagus ya, determinasinya tinggi gitu, sehingga punya audiens yang besar, gua rasa aman ya harusnya. Karena zaman sekarang harus luar biasa tricky banget buat ngebangun bisnis kedai kopi khususnya, karena banyak nih. Kalau prinsip ekonomi kan ya sederhana, supply demand ya. Semakin banyak yang bisa mensuplai kopi, ya market akan kebagi gitu. Jadi ya pinter-pinter deh. Dari ATF Ahmad Taufik. Halo, kalau bangunan sendiri biaya penyusutannya aset berapa tahun untuk kedai dan resto misalnya. Nah, ini banyak cara ya, banyak teknik untuk ngebedah si penyusutan dari aset ini. Bisa disusutkan, tapi kalau bangunan tuh nggak susut gitu. Karena aset bangunan tanah itu tuh tiap tahun justru naik, bukan susut gitu ya. Jadi ini jadi aset yang aset lu yang menurut gue bukan nggak disusutkan itu. Yang disusutkan tuh yang kita pakai kayak misalkan mesin kopi. Tapi kalau bangunan nggak disusutkan, bahkan tiap tahun asetnya bertambah. Mungkin kayak meja, kursi, interior, sesuatu yang memang nilainya akan turun, itu lu boleh susutkan ya. Nanti bisa ngobrol sama orang finance nih atau orang accounting gitu. Jadi harus bagian finance tuh yang ngejawab soal ginian. Tapi kalau kayak tempat, bangunan sendiri itu tidak disusutkan. McDonald aja, lo tau gak sih McDonald itu kan bisnis properti dia. Jadi sebelum buka McDonald's, dia harus beli dulu tanahnya, gitu. Misalkan McDonald mana gitu ya, dia mau buka di satu tempat A gitu. Nah, si A ini, dia yang pegang license-nya McDonald untuk di daerah situ. Dan McDonald harus beli dulu tanahnya, sehingga si A ini sewa ke McDonald's, gitu. Ya, pinter ya, luar biasa. Setahu gue begitu dari dulu konsepnya McDonald, tapi sekarang gue nggak tahu nih udah update-nya seperti apa. Uncle pakai merek apa? Capek coba-coba saya. Di Kalimantan soalnya susah, harus coba-coba. Buat R&D memang harus coba-coba gitu, mau nggak mau harus dites sampai menemukan tes yang lu suka. Kalau gua mungkin rekomendasi di Jawa yang umum ya, itu Forest, Bubble gitu atau Javalen juga oke buat lo tes. Cek aja di marketplace, ada itu semua. Oke, dari Ahmad Fadrian. Thank you banget Uncle, udah dijawab, semoga dilancarkan rezekinya. Kalau ada waktu saya ingin bertemu secara langsung. Ayo kita ngopi. Kita ngopi bareng ya. Lalu ada kedai petualangan Jabal 51. Bang, kalau buka kedai kopi di perkampungan yang bagus desainnya seperti apa ya? Dengan ukuran bangunan lebar 5, panjang 8 meter. Dengan halaman, asik nih, halaman 5 kali 5 meter, 25 meter halamannya. Kalau kayak gini mah referensi, lu bisa kumpulin referensi di Pinterest, di Google ya, lu cari aja. Tapi kalau menurut gue lebih asik kalau memang lu bisa ngelihat potensi dari daerah lu, gue rasa itu lebih better ya. Karena menurut gue kalau lu ada di satu perkampungan, maksimalkan aja memang yang disukai oleh warga setempat, oleh lingkungan setempat.
Kalau misalnya di Jogja tentu gue pengen bikin yang banyak kayu-kayu, lampunya remang-remang, sederhana, itu yang dilakukan. Tapi kalau di perkotaan mungkin dibikin lebih modern. Baik lagi ke konsep, nanti lu mesti susun dulu nih konsep yang lu mau tuh seperti apa. Gitu ya. Tapi gue referensi mungkin kedai kopi di Thailand ya, banyak banget yang bagus-bagus, sangat Thailand itu seninya tuh bagus loh ya. Coba cek deh di coffee shop di sana. Ahmad Rizal. Oh, ini dia lebih ke komen sih, bukan nanya. Ya, ini ada kasus yang sewa tempatnya dinaikin 2 kali lipat gitu ya, harga sewanya. Terus, oke, dari Slamet Kadi Reja. Bagaimana cara ikut workshop? Workshop gue udah punya landing page sendiri, namanya www.unclejokopi.id. Dicek aja linknya di deskripsi ya. Ada kok, gue taruh di situ buat workshop. Kalau Uncle masih buka kelasnya, masih. Ikut aja. Kalau buat teman-teman yang mau ikut kelas workshop bisnis kopi low budget, gue ada workshop setiap sebulan sekali. Jumlahnya pesertanya mau 1, mau 2, mau 10, mau 15, itu tetap ada ya, tetap dilakukan. Dan cara daftarnya buka aja di unclejokopi.id. Dan workshop kali ini gue selalu, gue udah mulai masukin roasting. Ya, jadi teman-teman ikut workshop bisnis kopi nggak cuma dapet ngebahas bisnis, tapi kelas basic roastingnya lu dapet. Ya, gue akan demo secara langsung. Menarik nih. Kemarin juga ada cobain, wah seru banget. Oke, waktu di Makassar ya Palu Basa. Oke, ya. Thank you. Ini waktu gue ke Makassar banyak banget yang ngasih masukan ini itu. Wah, thank you banget ya teman-teman udah ngasih inputan. Dari mulai supplier, vendor, gue nyari-nyari di Makassar, akhirnya dapet. Itu sumber dari kalian juga, makasih banyak. Boleh banget. Nah ini nih dari Seniman Sablon. Uncle, kalau belum ada nama brand di cup plastik papernya boleh, atau sealernya boleh gak saya masukin penawaran? Boleh banget bro, ini gue tunggu-tunggu. Lu gak usah nanya, langsung aja komen DM gue ya. Bahas pertanyaan interview buat calon barista. Oke, nanti ya ini dibikin. Untuk dividen berapa persen, Bang? Dividen itu tergantung saham masing-masing. Jadi teman-teman kalau nanya dividen berapa persen, ya sahamnya berapa gitu. Ya, begitu aja. Oke, gue rasa cukup pertanyaan-pertanyaan gue bahas satu-satu ya. Gue jawab di sini. Dan ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan buat teman-teman subscribernya Uncle Joe di YouTube. Gini ya, gue ini bukan orang yang bener-bener amat gitu, bukannya baik-baik banget. Gue manusia normal ya, penuh dengan kelemahan dan kesalahan ya. Jadi please buat teman-teman, kalau gue bikin salah, ada salah ucap, salah ngomong, salah bercanda, salah jawab, ya udahlah, gue minta maaf ya gitu kalau ada salah. Kalau misal kalian ada nggak suka sama video-video gue di channel ini, ya nggak usah ditonton gitu, nggak usah dihujat gitu. Kalau gue jawabnya ngebalasnya kasar juga, ya udah, gue kadang-kadang juga lagi emosi gitu ya. Ya mungkin kelepasan juga gitu, dan ya gue minta maaf aja kalau gue bikin salah seperti itu ya, atau ngejawabnya salah. Punten, gue masih manusia dan penuh dengan kelemahan. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang merasa gue nggak baik gitu ya, minta maaf, dan mungkin gak cocok gitu cara bahasa gue buat kalian, di skip aja atau dikasih jempol aja, di dislike gitu video-video gue. Anyway, kalau ada salah ya gue minta maaf. Gitu aja sih ya teman-teman.
Terima kasih buat yang dukung channel ini, terima kasih buat yang selalu support, dan semoga makin hari makin baik ya channel gue. Gue nggak jago ngedit, gue nggak jago bikin transisi yang gimana-gimana, karena gue masih ngerjain seorang diri buat channel ini. Kalau ada kurang-kurang mohon dimaafkan. Thank you, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.